Oke, langsung aja deh. Gua saya kasih aja nih waktunya ke Bang Dika. Ya, thank you, Ki. Nih, maaf ya kalau agak-agak bindeng nih, lagi flu. Biasanya mau dapat duit banyak Nah, tuh Bang. oh gitu lah. Amin, Iya. amin. Izin share screen ya. Nah, jadi hari ini saya mau showcase nih project untuk website BPSDM. Awal, awalnya tuh kita diminta untuk merevamp. Sebentar. Kita diminta untuk merevamp website BPSDM gitu. Yang ini saya kasih lihat website yang lamanya seperti ini. Nah, setelah saya ini mewakilkan dari sisi front end dan UI UX ya. Setelah kita analisa bersama, ternyata tuh ada beberapa kekurangan nih di website BPSDM yang lama. Pertama, yang jadi utama itu ngeload datanya lumayan lama nih. Terkadang kita buka website BPSDM aja harus sampai 2 kali biar loadingnya hilang gitu. Nah, yang kedua langsung bisa nih. Yang pertama agak-agak susah. Terus yang kedua itu permasalahannya menurut yang kita temuin itu eh, membaca kontennya tuh agak berantakan. Seperti di banner ini dia kayak nggak full, gambarnya kepotong-potong. Jadi informasinya tuh nggak utuh gitu. Terus di section 2 langsung card tanpa ada penjelasan. Terus ada beberapa grafik yang kadang masih ada bugs-nya gitu. Jadi kurang clear lah secara membaca datanya gitu. Terus secara layout juga masih kalau kita bilang masih model-model lama ya, style-style lama gitu. Nah, terus permasalahan yang lainnya itu cara balik lagi sih, balik ke konten tuh, secara konten nggak readable gitu. Seperti nih, misal kita ada menu profil SKPD. Ini ada banyak data nih, ketika kita klik salah satu, selain menunggu loadingnya lama, terus ternyata datanya hanya hanya sedikit gitu, hanya sedikit. Terus kita buka lagi, masih loading juga, bentar. Bang, itu kalau loading seperti itu emang gambarnya tuh berat atau gimana tuh Bang? Kurang tahu ya Ki yang lama karena beberapa konten nih hanya teks doang nih tapi tetap loadingnya lumayan lama gitu. Kita nggak buka codingan lama sih. Nah, setelah itu kita putuskan untuk nge-revamp. Pertama tuh tahapan pertama itu kita ngedesain di Figma. Awalnya itu nih saya kasih tahu Figma-nya yang pertama. Pertama kita mulai dari wireframe dulu, kita bikin layout-layout. Kalau ini udah hi-fi ya, API. Pertama itu dari layout, terus kita udah minta approval segala macam, baru kita desain gambar hi-fi-nya. Ini kurang lebih di halaman homepage ya, kita mulai dari halaman homepage ini. Tampilannya udah menurut kita lebih clean, dengan tema putih dan beberapa warna berdasarkan logo dari BPSDM, ada orange, hijau, dan biru dongker gitu. Nah, nanti kita buatkan banner yang lebih utuh ya secara tampilan. Jadi nggak ada kepotong-potong, terus bentuknya slider juga masih sama. Nanti akan kita kasih guide-nya ukuran berapa sih yang harus dibuat oleh desainer di BPSDM biar secara dia create konten tuh nggak beda-beda gitu loh. Terus kedua di di bagian kegiatan ini udah berubah secara layout gitu, pengumuman, grafik, terus bagian layanan dan yang lain-lain gitu. Terus kita juga masih
mensimplify menu-menu yang ada di di website lama BPSDM. Seperti di profil SKPD nih yang tadi saya sempat sampaikan, daripada kita banyak menu dan ternyata ketika dibuka kontennya itu nggak banyak, sekarang kita digabung-gabung nih kontennya. Seperti di profil yang pertama tuh ada sambutan kepala dan sejarah dari BPSDM. Jadi selain menghemat waktu kita sebagai user ya, daripada nyari-nyari data, untuk di SEO juga lebih bagus nih. Jadi si user itu lebih lama di halaman ini ngebaca, jadi secara SEO dia nggak mental-mental lebih cepat gitu loh ke halaman-halaman lain gitu. Itu alasan kedua kita sih. Kenapa beberapa halaman digabung biar lebih user lebih lama di halaman tersebut gitu. Ini ada profil SKPD dan lain-lain. Udah kita gabung nih, bisa dilihat ada informasi, publikasi, produk hukum, PPID. Ini produk hukum juga terutama nih kita udah simplify dari yang lamanya itu di menu atas ada beberapa submenu, ada undang-undang. Jadi submenu itu kita ubah di bagian di filter nih, kita pindahkan ke filter. Jadi di produk hukum kita bisa milih dari undang-undang sampai peraturan gubernur, lalu kita tinggal cari datanya gitu. Nah, secara UI UX kita udah implementasi semua. Sekarang kita mau showcase sedikit di bagian front end. Nah, di bagian front end ini kita udah udah slicing semua, udah beberapa integrasi juga. Kita bisa lihat beberapa perubahan. Kalau untuk data masih pakai data yang lama ya, karena kita belum ngebuat konten-konten baru gitu. Nah, ini di halaman BPSD, di halaman homepage terlihat lebih cepat secara loading, jadi nggak muter-muter dulu. Terus saya juga menambahkan beberapa animasi agar menarik. Nah, saya juga ada beberapa adjustment yang tadinya seperti di Figma gambarnya begini, ternyata di front end pas implementasi secara data agak kurang pas. Jadi saya ganti bentuknya gitu. Ini ada data. Jadi bentuknya bukan slider lagi, karena datanya hanya dua, mungkin bisa pakai tab sih. Jadi saya ganti tab nih bentuknya. Gitu. Terus ada layanan BPSDM. Ini kopinya masih menunggu dari pihak BPSDM juga. Terus LSP dan lain-lain. Nah, saya mau meng-highlight beberapa perubahan yang udah kita implement. Pertama, ada di mana di website lama itu halaman LSP. Di halaman LSP ini sebenarnya itu konsep ketika kita ngobrol dengan pihak BPSDM, ini tuh ingin terlihat seperti website sendiri. Hanya saja eh, menu ini ada di domain yang sama. Jadi kalau yang lama nih kelihatan kayak ini bentuknya tree, tapi ternyata ini menu dari website tersebut. Di beranda ada asesor, di tentang ada visi misi dan lain-lain. Secara UX kurang bagus ya. Terus kita coba lakukan perubahan. Jadi ketika di home ini ada menu sendiri nih tentang LSP, itu ketika dikunjungin dia masih di domain yang sama, tapi seakan-akan tampilannya itu berbeda dengan website BPSDM sebelumnya. Jadi kita eh, input di sini, kita letakin logo LSP BPSDM, terus kita bisa kembali juga ke BPSDM. Jadi secara menu ada ini di beranda ada asesor, ini ada tentang, ada informasi dokumen. Jadi nggak bikin orang bingung sih sebenarnya ketika masuk ke LSP, ini apaan nih?
Benar 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 benar. beranda tentang ternyata oh harus diklik dulu biar masuk ke ini. Tapi pas mau balik lagi ke menu beranda tadi hilang. Jadi seperti tap-tap aja sih gitu. Jadi kita udah nge-revamp secara UX juga bentukannya begini tentang juga nih. Kalau kita lihat di lama nih, tentang tuh ada sub menunya lagi. Cuman kita ada pakai style lain, visi misi, struktur, dewan komite, bentuknya begini sih, sampai publikasi. Jadi kalau mau kembali ke halaman BPSDM, tinggal klik aja nih menu di kanan, kembali ke BPSDM. Begitupun case seperti di PPID. PPID tuh ada di depan kalau website lama. Sebentar ya, Ki. Nah, jadi bisa. Oh, jadi di website yang lama itu sebelumnya PPID itu di sebelah di halaman beranda ya, Bang ya? Iya, kita ubah juga nih jadi menu sendiri. Padahal Bang kalau di pemerintahan lain ya, Mm-mm. itu memang Ya, di atas bener karena emang apa namanya? Sebagai pengumuman perangkat daerah gitu kan. iya betul. Kita juga selain merestruktur konten, Ki, kita juga biar melakukan simplifikasi agar beberapa menu tuh nggak redundant gitu, Ki. Kemarin juga kita udah sempat present ya ke pihak BPSDM dan ada beberapa masukan juga tuh. Jadi kelihatan kalau dilihat di Figma yang lama nih, Ki, di Figma yang lama itu sebenarnya kita ada halaman ini nih, Ki. Section bagian ini nih, portal resmi BPSDM. Tapi ternyata beberapa ini nih redundant nih, kayak produk hukum udah ada di menu, pengumuman udah ada, whistleblower sebelumnya belum ada nih, whistleblower dan kalender diklat. Cuman beberapa menu itu udah ada tuh, Ki, beberapa fitur di menu. Jadi kita coba re-layout lagi, dapet lah nih kalender diklat masuk ke informasi. Sedangkan whistleblower kita taruh nih fiturnya di sticky gini nih. Jadi dia tetap ada di semua halaman dan berada di bawah gitu, Ki. Begitupun di PPID nih, kalau kita lihat di website lama juga menunya lumayan sama kayak LSP tadi nih sistemnya. Dia ada profil, regulasi, gitu ya. Nah, kita juga udah ubah nih bentukannya seperti ini, profile, dan menggabungkan beberapa konten gitu. Untuk progres di BPSDM website ini udah tinggal, kalau saya bilang udah 85% sih, Ki. Jadi kita tinggal atur beberapa konten, sama change gambar serta beberapa integrasi API sih, terutama di bagian searching ini gitu. Sisanya kita udah implementasi sih. Tinggal kita coba buat review lagi ke pihak BPSDM. Mungkin kalau dari saya itu sih. Boleh kalau mau ada yang ditanyain. Oke Bang, makasih Bang ya. Ini di halaman depan ini sih pertanyaan saya itu ini emang kita pertahankan dari sisi gambarnya agar sesuai dengan layoutnya atau apa Bang? Kalau nggak salah tadi agak lebih besar gitu. Oh, di sini, Ki. Ya, Perbedaan yang lama dengan yang baru ya. ya betul betul. Ya, Ki, kalau kita lihat nih, di lama itu secara ngebaca informasi itu susah gitu, Ki. Terutama di bagian banner ya. Hmm. Ternyata tuh di bagian banner ini kepotong, Ki. Jadi kalau kita search nih di sebelahnya, nah ini nggak tahu nih kita nih, ini penyusunan apa ya? Hmm. Karena secara UX, secara UI nih kurang nih, karena masih memotong gambar yang sebenarnya harusnya lengkap gitu, seperti di gambar ini. Nah kita, jadi nanti entah mau ukurannya segini, entah mau ukurannya ikut Figma, kita guide aja. Jadi setelah
untuk next step tuh mereka bikin sesuai ukuran gitu loh. Jadi nggak Ya, panjang biasanya sebelah atau dimensinya aja berarti yang di ini kan. iya Ini Pak. berapa piksel kali berapa Nanti piksel. di pixel nih kita kasih tahu nih udah ada ukurannya. Ntar kalau bikin segini gitu. Hmm. Jadi ada standar ukuran itu Bang sekarang ya Iya. dengan desain baru ini. Tapi setelah kemarin nih udah sempat implementasi ya Ki. Hmm. Ternyata lumayan kalau ngikutin Figma dia ukurannya sampai sini nih Ki. Cuman dari BPSDM pengennya agak kecilan biar dia tahu nih di bawah masih ada konten gitu loh. Jadi paling kira-kira segini nih Ki. Nanti kita adjust Tapi untuk itu ukuran gambar. dari ukuran gambar yang dimasukin ya Bang ya di Hmm. desainnya sekarang itu emang eh, apa ya semacam carousel ini menyesuaikan itu dengan ukuran dari si gambarnya atau gimana itu Bang? Kok kayaknya lebih maksud saya masuk aja gitu di ukuran sini. Ya sebenarnya secara gambar ini dia udah sesuai nih bikinnya udah satu ukuran. Cuman di website lama ini si developernya atau front end-nya tuh nyetingnya dia 100% gitu. Terus ngepotong gambar kalau dia kelebihan. Kalau kita cuman implementasi ya udah panjangnya 100%, height-nya menyesuaikan gitu sih. Jadi nggak motong konten. Hmm, benar-benar. Jadi informasinya lengkap ya. Iya, nah, mungkin nanti kita juga bisa guide nih Ki supaya kalau kita lihat gambar di sini bagian bawah lumayan clear nih Ki. Mm-mm. Jadi secara implementasi ini nggak ketutupan nih sama section yang searching gitu. Mm-mm. Betul, betul, betul. Mm-mm. Emang nih kalau saya ya, di mata Gen Z sendiri ini lumayan bagus sih Bang ya. Maksudnya Hmm. ngelihat perkembangan landing page yang sekarang tuh di website-website tuh Hmm. rata-rata tuh ya bukan per page gitu loh Bang, bukan per PPT Ya, gitu. Iya, 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 karena iya. kalau ya. secara konten juga enak kan ngebaca, terus semakin lama di halaman itu kan rating di Google atau yang lain tuh readable-nya Hmm. oh, Ya, ini yang bagian searching nih, maksudnya agak menimpa tampilan slidernya. Itu iya emang Pak. Emang eh, modelnya seperti ini Pak sebenarnya. Cuman hanya aja harusnya nih didesain lebih clear gitu loh Pak. Di bawahnya tuh harusnya kosong gitu, nggak ada informasi. Makanya nanti kita kasih ya. guide deadline buat bikin banner yang benar gitu. Hmm. Supaya nggak nutupin. Hmm. Hmm. Sebenarnya amannya sih slide apa di baris sendiri ya. Iya, heeh. Hmm. Mungkin Ini emang baris stylenya sendiri. begini sih. Tapi emang kayak Oke. pemanis gitu sih Bang itu. Iya, buat pemanis aja. Mm-mm. Ah, Tapi itu searchingnya beda Bang. Kalau saya search di sini berarti seluruhnya atau gimana tuh? Oh, Nah, kalau saya ini search untuk ini. mencari semua data sih, Ki. Entah di bawah, Hmm. entah di atas, sama aja gitu. Dia mau Hmm. nyari produk hukum, mau nyari informasi, berita dan pengumuman, bisa ntar kita masukin kata kunci aja, ntar muncul di halaman search page. Hmm, ya, ya, ya. Oke, oke, oke. Paling sekali lagi, itu tuh Bang, tadi apa, whistleblower ya? Ya. Itu tuh emang, saya sih kalau dari eh, penglihatan website di halaman beranda khususnya ya, itu Hmm. eh, sangat, apa namanya, ke mention banget tuh, gerak-gerak gitu. Emang, emang sengaja gitu Bang. Gitu. Ini permintaan sendiri dari BPSDM sih, Mas Wiki. Hmm, Biar orang aware tuh, kalau kita bisa ngelapor kalau ada kecurangan gitu. Biar kan secara mata juga kalau lagi scroll tetap ngelihat ke kanan. benar-benar. Oke, 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 oke. Memang dari ya di mereka pengen website nonjolin. yang lama itu kan ada apa yang accessibility ya. Itu di sebelah kiri Ya kayaknya Pak. tambahinnya. Hmm. Ya nanti ini ditambahin Pak. Tapi saya belum nanya sih pluginnya apa gitu. Kayaknya itu yang deh Script ya Bang. script. Embed script. Nah, Tapi itu kemarin sempat kalau ngobrol. kalau saya menamakannya itu ini Pak, fitur penghancur CS apa style Pak.
Ah, Coba kita ya pakai itu itu. kayaknya dari itu deh. Eh, Ini standar website Kominfo. DKI kayak Ki, Ah, minta ini begini. semuanya Ah, disuruh ditambahin itu. Dari iya. Diskominfo ya kali, Pak? Iya Hmm. ada diskon. Oh, oke oke oke. Kayak accessibility visual ya. Kalau misalnya setahu saya kan kalau di front end tuh ada screen reader yang jadi harus nambahin tag area kan di beberapa tempat. Kayaknya enggak ya. Kalau ini lebih ke ya udah visual teksnya aja supaya lebih gampang dibaca. Iya, dia udah ngikutin skrip ini aja sih di kayaknya nih. Iya, tinggal ya maksudnya udah ada pluginnya terus embed Iya, JavaScript gitu kan ya. Iya ya. iya betul. Jadi kita nggak ada custom sendiri sih. Iya ya, ya, lebih simple sih harusnya. Terus BTW ini kalau di mobile responsifnya gimana nih? Oh iya, kita udah coba sih ini untuk biar responsif. Jadi secara ada beberapa yang dihilangkan kalau di mobile, ada yang tetap ada, tetap dimunculkan gitu. Ini secara tampilan seperti ini sih. Oh mantap mantap. Berarti emang Iya, yang whistleblower-nya tetap behavior-nya sama ya ditaruh di iya. pojok gitu ya. Ada berapa yang relayout juga seperti di layanan nih sebelumnya kan. Sebelumnya bentuknya seperti ini kan, samping. Kalau di mobile jadi akcordion gitu. Paling ada beberapa penyesuaian aja sih. Iya iya ya, Sisanya mantap aman. sih. Sama. Menurutku juga spacingnya lumayan eh, enak dibaca lah biarpun di screen mobile screen ya, nggak terlalu Iya, padat teksnya. untuk menu juga udah. Cukup responsif sih, Bang ya. Nah, iya, kita emang harus responsif sih Ki, untuk website-website yang sekarang. Karena kebanyakan orang malah mengakses web itu dari mobile dibanding website, dibanding Tuh, laptop, topnya menurut data benar-benar. ya. Jadi makanya kalau buat website, responsif itu penting gitu. Oke, oke. Secara keseluruhan sih udah sih, Bang. Nanti dari desain ini banyak banget perubahan sih menurut saya. Dari simplikasi apa menu ya, terus sampai ke arah responsivitas dari image, konten dan sebagainya sih. Dan ada beberapa fungsi-fungsi yang ditonjolkan. Paling itu sih. Iya, Mantap, mantap. oke. Mungkin ada lagi yang mau ditanya sebelum mungkin saya tutup ya Ki. Mungkin Mbak Rizka katanya ada pertanyaan tuh, Bang. Udah nyiapin beberapa pertanyaan. Dia nanya teknis Ki, takutnya nanya gerakin ini gimana gitu. Oh, Mbak Dia nggak nanya berarti Ki. Udah Oh iya, aman nih. berarti nanti kalau emang saya ada pertanyaan bisa kembali ya juga ya berarti ya, Bang. Iya, Itu Dwiki itu yang gerakin di belakang. narik-narik dulu Ki. Iya. Makanya kalau Oke. berhenti, nanti colek Dwiki aja lagi. Oh gitu ya benar-benar. Benar. Saya gayu Pak pakai ini kayak gayu sepeda gitu Pak. Oke, dari saya Mungkin sudah cukup eh, Mas Dika. bisa saya tutup ya Ki. Izin stop share screen. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh.